Hai, welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Betriana Fitoloka. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai syahadatain. Mungkin sebelum lanjut ke pemahaman, kita akan mengenal syahadat melalui atau menurut lughah dalam makna musyarak. Syahadat yaitu satu kata tetapi memiliki banyak arti dalam Al-Quran. Contohnya menyaksikan ada dalam Quran surat Yusuf 81, menghadirkan Quran surat An-Naml ayat 32, menyatakan Quran surat Al-Baqarah 204, mengikuti dalam Quran surat An-Nisa ayat 72, mengakui Quran surat An-Nisa ayat 166, ya, dan yang terakhir yaitu mengetahui Quran surat Al-Imran ayat 70. Baik, selanjutnya tentang pemahaman saya dalam menyikapi atau memahami apa itu syahadatain. Syahadat adalah intisari dari arkanul iman. Mempercayai syahadat adalah membenarkan adanya Allah dan Rasul, yang akhirnya membuat kita percaya dengan Al-Quran, dan melalui syahadat juga kita dapat menyempurnakan rukun-rukun iman. Dua kalimat syahadat pun ibarat anak kunci di mana manusia masuk ke dalam alam keselamatan Islam dan dimasukkan ke dalam surga saat kalimat itu terucap di akhir kehidupan duniawi. Pendapat saya, syahadat adalah kunci untuk menuju Sang Pencipta. Dengan mengucapkan kalimat itu dengan ikhlas, yakin, maka pintu gerbang menuju Allah sudah mulai terbuka. Dengan begitu dimulailah perjalanan perjuangan untuk mencapai ridho Sang Ilahi, yaitu dengan kita melaksanakan rukun Islam dengan ikhlas dan yakin. Adapun pendapat dari Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar radhiyallahu anhu, wafat tahun 852 Hijriah, berkata, yang dimaksud dengan syahadat di sini adalah membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga mencangkup semua yang disebutkan tentang keyakinan rukun iman yang 6 dan selainnya. Mungkin ada salah satu ayat Al-Quran yang sangat populer yang dijadikan dasar dalam kesaksian manusia, yaitu surat Al-A'raf ayat 172, yaitu dengan sebagai persaksian yang dilakukan oleh manusia sejak zaman roh, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, kau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Allah. Dan dapat disimpulkan dari kandungan isi surat ini bahwa sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, sebelumnya di alam yang berbeda, kita sudah berikrar, bersyahadat, bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Dialah Tuhan satu-satunya. Dengan itu, ketika kita akan ditanya di akhirat nanti setelah dunia ini hancur, kita tidak akan dapat mengelak lagi bahwa kita sebagai manusia melakukan kesalahan dan dapat diampuni. Selain itu, ada juga fungsi syahadatain bagi seseorang ataupun kalangan masyarakat sebagai pengaruh terhadap kehidupannya. Di dalam kehidupan individual, mereka akan mendapatkan hasil dari syahadat itu tersendiri, yaitu kemerdekaan dalam jiwa mereka, pembentukan pribadi atau keharmonisan jiwa, sumber ketentraman jiwa, sumber kekuatan jiwa. Adapun dalam sosial atau masyarakat, fungsi syahadatain dalam sosial yaitu sebagai transaksi sosial antara individu dengan institusi masyarakat Islam.
Manusia adalah makhluk Allah. Ia diciptakan paling sempurna di antara makhluk-makhluk selainnya. Kesempurnaannya tampak dengan berbagai macam fitrah yang diberikan Allah. Karena manusia dituntut agar mengembangkan fitrah tersebut agar tahu, mau, mampu mendengar, melihat, dan memahami ayat-ayat Allah sebagai bentuk manifestasi perwujudan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitrah tersebut dengan sendirinya menuntut bantuan agar dapat berkembang sempurna dan integral dengan lingkungannya. Manusia memiliki fitrah berketuhanan hanya kepada Allah semata, dan manusia diamanahi untuk menjaga fitrah tersebut dari kelalaian yang akan menyesatkannya. Upaya dalam pencegahannya tersebut adalah melalui pendidikan dengan mengoptimalkan fitrah agar tidak mengarah ke musyrikan. Dan dapat disimpulkan bahwa syahadatain merupakan prinsip dasar yang menjadikan penentu keabsahan dan diterima atau tidaknya amalan para hamba-hambanya. Suatu amalan akan sah dan diterima apabila melakukan dengan keikhlasan hanya karena Allah Azza wa Jalla dan mutaba'ah atau mengikuti sunnah Rasulullah SAW dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla merupakan realisasi dari syahadat atau persaksian La ilaha illallah, tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Sedangkan mutaba'ah atau mengikuti sunnah Rasulullah SAW merupakan realisasi dari syahadatain atau kesaksian bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pemahaman saya tentang syahadatain. Kurang lebihnya, apabila banyak kesalahan yang saya lakukan dalam pengucapan, dalam penyampaian, saya haturkan maaf. Tolong kritik dan sarannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.